Kali ini kita akan mempelajari eksponen atau bilangan berpangkat. Ini materi ini sudah dipelajari waktu di SMP atau bahkan mungkin sejak SD ya. Cuma ini kali ini akan diperluas materinya berupa sifat-sifat dan penggunaannya. Kita mulai dari pengertian. Perpangkatan atau eksponen itu adalah perkalian berulang. Di sini bentuk umumnya A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N faktor. A di sini disebut basis atau bilangan pokok, ini A. Dan N ini disebut pangkat. Nah, N ini disebut pangkat. Penulisannya di atas dengan huruf yang lebih kecil atau bilangan yang lebih kecil. Contohnya misalkan 6 pangkat 4. Ini sama dengan 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Ini 6-nya ada 4. Maka hasilnya tinggal kita kalikan saja. 6 kali 6 36. 36 kali 6 216 dikali 6 1296. Jadi 6 pangkat 4 itu sama dengan 1296. Oke, itu pengertian dari bilangan dari operasi pangkat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat pangkat suatu bilangan. Yang pertama, jika A pangkat 1 itu sama dengan A. Atau dengan kata lain, bilangan berapapun jika dipangkatkan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya misalkan 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 itu sama dengan 5. Atau misalnya 7 pangkat 1 itu juga sama dengan 7. Atau bahkan sebaliknya, misalkan 2 itu bisa kita tuliskan dalam bentuk 2 pangkat 1. Karena pangkat 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri, biasanya pangkat 1 itu tidak usah ditulis. Ya. Atau artinya kalau ada sebuah bilangan berdiri sendiri, maka artinya bilangan itu sebenarnya mempunyai pangkat, cuma pangkatnya adalah 1. Paham ya? Oke, selanjutnya sifat kedua, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun menurut sifat 2, jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contohnya misalkan 8 pangkat 0 itu sama dengan 1. Atau bilangannya misalkan bentuknya pecahan setengah. Setengah pangkat 0 ini juga 1. Dan seterusnya. Nah, di sini untuk sifat 2 ini dikecualikan kalau A-nya 0. 0 pangkat 0 ini tidak didefinisikan. Oke, berikutnya sifat ketiga adalah sifat pangkat bilangan negatif. A pangkat N, A pangkat negatif N ini sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pangkat negatif ini bisa kita ubah menjadi 1 per, menjadi bentuk pecahan dengan pembilangnya 1 atau menjadi 1 per aja lah supaya mudah. Karena di sini A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, maka syaratnya tentu A tidak boleh sama dengan 0. Karena 0 itu tidak boleh menjadi penyebut. Tidak boleh ada di bawah 0 itu. Misalkan contohnya berapa ya? Contohnya misalkan 5 pangkat negatif 2. Ini sama dengan 1 per 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 1 per 25. Atau sebaliknya, misalkan Anda menemukan angka 1 per 8. 1 per 8 itu bisa kita ubah menjadi 1 per 8 itu 2 pangkat 3. 2 kali 2 4, dikali 2 lagi kan 8. Nah, ini bisa diubah menjadi 2 pangkat, karena ini 1 per 2 pangkat 3-nya ada di bawah penyebut, maka ini pangkatnya jadi negatif. 2 pangkat negatif 3. Dan seterusnya. Oke. Paham ya? Oke.
Sekarang kita masuk ke sifat keempat. Ini untuk pangkat pecahan. A pangkat 1 per N itu sama dengan akar pangkat N dari A. Oke, kalau negatif ini jadi 1 per, kalau pangkat 1 per ini jadi akar. Contohnya misalnya contohnya yang mudah saja lah. Misalkan 27 pangkat 1 per 3. Ini sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Berapa nilainya? Berapa kali berapa kali berapa? 3 unsur, 3 faktor yang hasilnya 27. 3 ya. Oke. Atau misalnya 16 pangkat setengah. Ini bisa kita ubah menjadi akar pangkat 2 dari 16. Akar pangkat 2 biasanya tidak usah ditulis ya. Jadi ini cukup kita tulis menjadi akar saja. Akar 16. Kecuali kalau akar pangkat lain 3, 4, 5 dan seterusnya ini harus ditulis. Kalau akar pangkat 2 ini tidak usah ditulis. Sama seperti sifat 1 nih. Pangkat 1 ini tidak usah ditulis ya. Akar 16 berapa? 4 ya. Karena 4 kali 4 16. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke sifat berikutnya. Sifat kelima. Sifat kelima ini di sini dikatakan A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Misalnya yang mudah saja. 2 pangkat 3 dikali misalnya 2 pangkat 2. Maka ini bisa kita ubah menurut sifat 5 menjadi 2 pangkat 3 plus 2. 2 pangkat 3 plus 2 berarti tinggal kita serahkan 3 plus 2 sama dengan 5. Oke, apakah benar? Kita hitung aja. 2 pangkat 3 itu kan 8. 2 pangkat 2 4. 8 kali 4 berapa? 32. 2 pangkat 5 juga sama. Ini sama dengan 32 kan? 2 kali 2 4, dikali 2 8, dikali 2 16, dikali 2 32. Atau misalnya 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat negatif 2. 3 pangkat 5 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 5 ditambah negatif 2. Nah, ini menjadi 3, 5 tambah min 2, 3. 3 pangkat 3. Ini contoh penggunaan sifat 5. Berikutnya sifat 6, ini kebalikan dari sifat 5. Kalau sifat 5 itu dikalikan, hasilnya pangkatnya jadi dijumlah. Kalau sifat 6 itu dibagi, hasilnya pangkatnya jadi dikurangi. Kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya A pangkat M dibagi N. Dan ini karena melibatkan penyebut, maka ini syaratnya A tidak boleh 0 juga. Oke, contohnya untuk sifat 6 ini misalkan 5 pangkat 6 misalkan dibagi 5 pangkat 4 misalnya. Maka ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4, 5 pangkat 2. Atau misalnya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4 dikurangi 3. Ini menjadi 2 pangkat 4 kurangi 3,
1. 2 pangkat 1 2. Oke, apakah benar? Kita hitung aja. 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 3 8. 16 dibagi 8 2. Jadi benar ya sifatnya ya. Oke, paham ya sampai sifat 6 ini? Kalau tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar, silahkan. Nanti insya Allah akan saya jawab. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya, itu sifat 7. Sifat 7 itu jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka hasilnya pangkatnya jadi dikalikan. Misalkan A pangkat M dipangkatkan N, ini hasilnya menjadi A dipangkat M kali N. Contohnya misalnya yang mudah saja, misalkan 3 pangkat 2 dipangkatkan 4, maka ini menjadi 3 pangkat dipangkatkan lagi, ya pangkatnya jadi dikali 3 pangkat 2 kali 4. 2 kali 4 itu 8. Paham ya? Oke, nanti kita akan lebih kita jelaskan di bagian contoh soal nanti di belakang. Oke, berikutnya sifat ke-8. Ini jika A per B bentuk pecahan dipangkatkan N, maka ini hasilnya menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Contohnya misalnya berapa ya? Misalkan 2 per 3 pangkat 2. Ini sama dengan 2 pangkat 2, yang atas dipangkatkan 2, yang bawah juga dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Hasilnya 9 per 4. Paham ya? Oke. Atau misalnya kita kombinasikan dengan sifat yang lain. Misalnya setengah pangkat negatif 3. Maka ini sama dengan berarti ini karena pangkat negatif, maka ini menjadi 1 per setengah pangkat 3. 1 per 3 pangkat 1 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8. 1 dibagi 1 per 8, ini sama dengan 1 dikali, dibagi pecahan, maka ini kita bisa ubah menjadi bentuk perkalian, tapi ininya dibalik, pembaginya dibalik, menjadi 8 per 1. 1 kali 8 8, 8 dibagi 1 8. Maka setengah pangkat min 3 hasilnya adalah 8. Sifat terakhir, sifat ke-9 yang akan kita pelajari adalah jika A kali B dipangkatkan N, ini sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Ini mirip dengan sifat 8 ya, cuma ini bentuknya pecahan, kalau ini perkalian. Masing-masing jadi dipangkatkan dengan pangkat N. Misalnya berapa ya? Misalkan 16 pangkat 2 misalnya. 16 pangkat 2 ini bisa kita ubah menjadi 16 itu menjadi 4 kali 4 pangkat 2. Ini bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Itu, dan seterusnya. Atau misalkan yang lebih mudah lagi supaya tidak sama ya. Misalkan 6 pangkat 3. Ini bisa kita ubah menjadi 6 itu 3 dikali 2 pangkat 3. 3 kali ini menjadi 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. 3 pangkat 3 27, 2 pangkat 3 8.
tinggal kita hitung aja ya. 27 kali 8 sama dengan 27 kali 8. 8 kali 7 56, tulis 6, bawah 5. 8 kali 2 16, 16 tambah 5 21, 216. Sementara kita tahu 6 pangkat 3 berapa? 6 kali 6 36, 36 kali 6 juga 216. 36 kali 6, 6 kali 6 36, 6 kali 3 18 tambah 3 21. Oke, sama ya, sama. Ini contoh penggunaan sifat 9. Itulah 9 sifat eksponen atau pangkat dari suatu bilangan yang sudah kita pelajari. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan gunakan sifat-sifat itu untuk menyelesaikan masalah seperti pada contoh berikut. Contoh yang pertama, misalkan hitunglah hasil dari 8 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali setengah pangkat 3. Oke, kita gunakan sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi. 8 pangkat 2. Oke, langkah pertama adalah kalau bisa disamakan basisnya, samakan. Misalkan 8 nih. 8 ini kan sama dengan 2 pangkat 3. 8 pangkat min 2 berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan negatif 2. 2 pangkat 5 ini tetap ya, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5. Setengah, setengah itu kan sama dengan 2 pangkat min 1 dipangkatkan 3. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Maka ini hasilnya menjadi dikali. Maka ini menjadi 2 dikali 3 kali min 2 negatif 6 dikali yang ini tetap 2 pangkat 5. Yang ini 2 kali pangkat min 1 kali 3 min 3. Oke, sekarang bilangan pokok atau basisnya sudah sama, 2, 2, dan 2. Maka pangkatnya bisa kita operasikan dengan menggunakan sifat perkalian dan pembagian. Maka tinggal kita jumlahkan saja, 2 pangkat min 6, tinggal kita jumlahkan sifat 5 ya. Ini jadi perkalian itu kan pangkat jadi dijumlah. Maka tinggal kita jumlahkan saja nih, karena bilangan pokoknya udah sama semua 2. Min 6 kemudian ditambah 5 ditambah negatif 3. 2 pangkat min 6 tambah 5 min 1 ditambah negatif 3 negatif 4. 2 pangkat min 4 ini sama dengan 1/2 pangkat 4. Sifat pangkat negatif, sifat 3. Sama dengan 2 pangkat 4 itu 2 kali 2, 4 dikali 2, 8 dikali 2, 16. Jadi hasil dari 8 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 5 dikali setengah pangkat 3 itu sama dengan 1/16. Oke, selain dengan menyamakan penyebutnya, kalian juga bisa mengerjakan dengan tanpa menyamakan penyebutnya ya. Misalkan ini 8 pangkat min 2, ini menjadi 1/8 kuadrat, 1/64 dikali 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu 32, dikali 1/2 pangkat 3, jadi 1/8. Insya Allah hasilnya akan sama, 1/16. Paham ya? Oke, inilah contoh penggunaan sifat-sifat perpangkatan yang sudah kita bahas tadi. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke soal yang kedua.
Oke, di sini hitunglah hasil dari 125 pangkat 2/3 dikali 81 pangkat 3/4 dibagi 27 pangkat 2/3 dikali 625 pangkat 1/4. Oke, kelihatannya agak rumit ya, tapi enggak kok. Dengan sifat-sifat yang sudah kita pelajari tadi, ini akan bisa kita hitung dengan sederhana. Seperti apa? Yuk kita kerjakan bareng-bareng. 125 ini kita ubah menjadi bilangan dengan basis yang sesederhana mungkin atau sekecil mungkin. 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. 5 kali 5, 25 dikali 5 kan 125. Maka 125 ini kita ubah menjadi 5 pangkat 3 dipangkatkan 2/3 karena di soal dipangkat 2/3 dikali 81 kita ubah bilangan basis yang paling sederhananya adalah 3. 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4. 3 kali 3 9 kali 3 27 dikali 3 81. 81 kita ubah jadi 3 pangkat 4. 81 pangkat 3/4. Nah, maka tinggal kita tulis lagi pangkat di soalnya 3/4 dibagi 27. 27 kita ubah jadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kali 2/3 dan 625 kita ubah menjadi 5 pangkat 4 pangkat 1/4 sama dengan nah sekarang udah mulai kelihatan kan, udah mulai mudah nih. Pangkat dipangkatkan, maka tinggal dikalikan pangkatnya. Ini menjadi 5 pangkat 3 kali 2/3. 3 dikali 2/3. Yang ini menjadi 3 pangkat 4 dikali 3/4. Dikali 3/4. Yang atas tuh. Yang bawah sekarang. Ini menjadi 3 pangkat 3 dikali 2/3. 2/3. Dan yang ini menjadi 5 pangkat 4 dikali 1/4. Pangkat dipangkatkan. Ini sifat 7. Nah, setelah ini ya tinggal kita sederhanakan operasi-operasi pangkatnya di sini. 3 dikali 2/3. Ini kan 3-nya bisa dicoret nih. Jadi sisanya tinggal 5 pangkat 2. 4 dikali 3/4. Oke, bisa dicoret juga 4-nya ya. Sisanya tinggal 3 pangkat 3. 3 dikali 2/3 sama 3 dicoret nih. 3 dibagi 3 kan 1. 1 kali 2 2. Jadi ini 3 pangkat 2. 4 dikali 1/4 sama ya. 4 dibagi 4 1. 1 kali 1 5. 1 kali 1 1. Jadi ini 5 pangkat 1. Nah, kalau ini bisa Anda sederhanakan lagi pangkatnya atau juga bisa langsung. Misalkan kita sederhanakan pangkatnya saja ya. 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 1. 5 pangkat 2 dikurangi 1. Dikali 3. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Berarti jadi dikurangi nih. Sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 1. 1. 3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 2. 1. 5 pangkat 1 5. 3 pangkat 1 3. 5 kali 3 15. Oke. Jadi hasilnya adalah 15. Atau bisa juga Pak, saya mau langsung aja. 5 pangkat 2 25 dikali 3 pangkat 3 27 dibagi 3 pangkat 2 9 dibagi 5 pangkat 1 5.
Nanti 25 dibagi 5 sama dengan 5. Ini ya. 27 dibagi 9 sama dengan 3. Hasilnya 5 kali 3, 15. Boleh. Sama ya. Yang penting hasilnya sama dengan cara yang benar. Paham ya? Itu untuk contoh yang kedua. Sekarang saya berikan contoh yang terakhir nih. Contoh 3 nih. Harusnya 3 ya, salah ketik nih. Gak apa-apa lah. Di sini agak berbeda nih. Di sini sekarang sudah aljabar. Ada X-nya. Nilai X yang memenuhi persamaan 2/3 pangkat 4X min 2 sama dengan 1 adalah. Oke. Kalau Anda ketemu soal seperti ini, di sini ada persamaan ya. Ada ruas kiri, ada ruas kanan. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah samakan bilangan pokok di kedua ruas. Di ruas kiri 2/3. Di ruas kanan juga dibuat 2/3 pangkat berapa. Paham ya? Samakan bilangan pokok di kedua ruas. Nah, untuk kasus yang ini, karena bilangan pokok atau basis di ruas kiri 2/3, maka kita tulis 2/3 pangkat 4X dikurangi 2. Nah, yang ruas kanan juga kita jadikan 2/3 pangkat berapa. Kita samakan bilangan pokoknya. 2/3 pangkat berapa yang hasilnya 1? Ayo, pangkat berapa? Silakan ingat-ingat lagi, sifat berapa nih? Sifat 2. Yaitu kalau dipangkatkan 0. Berapapun bilangan dipangkatkan 0 selain 0 ya. Berapapun bilangan jika dipangkatkan 0 kan hasilnya 1. Oke, kalau bilangan pokoknya sudah sama, di ruas kiri 2/3, di ruas kanan juga 2/3, maka tugas Anda berikutnya adalah tinggal menyamakan pangkatnya. Di ruas kiri pangkatnya 4X min 2, di ruas kanan pangkatnya 0. Nah, tinggal kita kerjakan secara aljabar. 4X, ini min 2-nya pindah ruas ke kanan, min pindah ruas jadi plus. Oke, 4 kali X. Perkalian pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Jadi X sama dengan 2 dibagi 4. Kalau jumlah kurang, plus pindah ke kanan jadi min, min pindah kanan jadi plus. Nah, kalau perkalian pembagian, kali pindah ke kanan jadi bagi, bagi pindah ke kanan jadi kali. Itu ya. Udah dipelajari kan waktu di SMP. Maka ini tinggal kita sederhanakan saja. 2/4 kan bisa kita sederhanakan menjadi setengah. Yang atas dibagi 2, yang bawah dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Jadi ini 1/2 atau setengah. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan 2/3 pangkat 4X min 2 sama dengan 1 adalah setengah atau 1/2. Oke, itulah 3 contoh menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat perpangkatan, sifat-sifat pangkat suatu bilangan berdasarkan sifat-sifat yang sudah kita pelajari, 9 sifat yang sudah kita pelajari. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian kerjakan latihan berikut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.